Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vidya Aulia Mokhtar dan saya sendiri, Rino Kusumo, akan mempresentasikan tentang komik sastra. Komik sastra yang pertama itu ada hakikat komik sastra, yang kedua struktur komik, yang ketiga macam-macam komik, dan yang keempat resume jurnal tentang komik sastra. Hakikat komik sastra. Komik berasal dari kata bahasa Belanda komiek yang berarti pelawak, atau kalau dirunut dari bahasa Yunani kuno, istilah komik berasal dari kata komikos yang merupakan kata bentukan dari kosmos yang berarti bersukaria atau bercanda. Selanjutnya ada struktur komik. Yang pertama, penokohan. Tokoh adalah subjek yang dikisahkan dalam komik. Dalam komik anak tidak hanya mencakup manusia atau human saja, melainkan juga berbagai jenis makhluk yang lain seperti binatang dan makhluk halus, atau bahkan benda-benda yang tidak bernyawa yang kesemuanya sengaja dipersonifikasikan. Di dalam penokohan terdapat karakter yang kuat. Tokoh-tokoh itu menjadi menarik karena diamati dan dikenal tampaknya lebih disebabkan oleh karakter dan tingkah lakunya yang khas, yang berbeda dengan yang telah dikenal orang selama ini. Dengan kata lain, tokoh-tokoh tersebut menjadi terkenal karena berkarakter atau menjadi atau mempunyai berbagai kemampuan yang terkategorikan luar biasa. Selanjutnya ada tokoh sederhana. Dalam dunia fiksi, sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, dikenal adanya tokoh yang berkarakter bulat dan sederhana. Tokoh bulat adalah tokoh yang berkarakter kompleks, sulit diduga dan sering mengejutkan. Sedangkan di pihak lain, tokoh sederhana adalah tokoh yang berkarakter relatif konsisten dan tidak berubah-ubah karena mudah diduga serta menjadi familiar. Selanjutnya ada teknik pelukisan tokoh. Teknik pelukisan tokoh komik mirip dengan teknik pelukisan tokoh pada drama, yaitu sama-sama membiarkan tokoh untuk menampilkan aksinya sendiri secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Pembaca atau penonton dibiarkan untuk menafsirkan sendiri bagaimana kualitas karakter tokoh yang bersangkutan lewat aksi dan kata-kata. Selanjutnya yang kedua ada alur. Alur dapat dipahami sebagai rangkaian peristiwa yang bersebab akibat. Peristiwa dapat berwujud aksi tokoh atau sesuatu yang lain yang sering juga ditimpakan kepada tokoh. Alur cerita tidak lain adalah kisah tentang tokoh. Tokoh adalah pelaku dan penderita peristiwa, dan pengurutan peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian membentuk alur. Di dalam alur ada peralihan gambar. Karena dibangun lewat media gambar, perkembangan alur cerita komik dapat diambil secara visual. Urutan gambar yang secara konkret terlihat dalam peralihan dari panel gambar sebelum ke sesudahnya memegang peran penting dalam rangka mengembangkan alur cerita. Selanjutnya terdapat konflik. Konflik amat menentukan perkembangan alur cerita komik. Pertama pada komik petualangan, perjuangan, dan fantasi yang menghadirkan dua kelompok tokoh, yaitu tokoh baik dan tokoh jahat. Konflik dapat dibedakan ke dalam konflik internal dan konflik eksternal. Selanjutnya, yang ketiga, tema dan moral. Aspek tema dan moral dalam komik juga dapat terdapat di dalam berbagai cerita fiksi, merupakan aspek isi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jika aspek tema dan moral dipandang sebagai sesuatu yang ingin disampaikan, aspek-aspek yang lain seperti gambar, bahasa, alur, dan pelukisan tokoh sebagai aspek bentuk dan sarana untuk menyampaikan unsur sesuatu tersebut. Selanjutnya yang keempat ada gambar dan bahasa. Aspek gambar dan bahasa merupakan unsur komik yang secara nyata dapat ditatap karena keduanya merupakan media representasi komik itu tersendiri. Aspek bahasa dalam komik yang paling tidak dikelompokkan ke dalam tiga macam bentuk, yaitu bentuk narasi atau tidak langsung, kata-kata dan pikiran tokoh atau secara langsung,
dan kata-kata tiruan atau bunyi. Selanjutnya, Ya, selanjutnya ada macam-macam komik. Yang pertama itu komik strip dan komik buku. Yang komik strip ialah komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja, namun dilihat dari segi isi telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Terusnya ada komik buku. Komik buku ialah komik yang dikemas dalam bentuk buku dan satu buku biasanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. Komik-komik buku tersebut biasanya berseri dan satu judul buku komik sering muncul berpuluh seri dan seperti tidak ada habisnya. Yang kedua itu ada komik humor dan komik petualang. Komik humor adalah komik yang termasuk banyak digemari oleh anak-anak. Komik humor adalah komik yang secara isinya menampilkan sesuatu yang lucu yang mengundang pembaca untuk tertawa menikmatinya. Terus komik petualang. Komik petualang ialah komik yang menampilkan cerita petualangan tokoh-tokoh, cerita dalam rangka mencari, mengejar, membela, memperjuangkan, atau aksi-aksi yang lain. Yang ketiga itu ada komik biografi dan komik ilmiah. Komik biografi ini dimaksudkan sebagai kisah hidup seseorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Sedangkan biografi tokoh yang bersangkutan biasanya telah ditulis dalam bentuk buku biografi yang semata-mata mempergunakan lambang verbal. Komik biografi mesti berkaitan dengan aspek lain sesuai dengan ketokohan tokoh yang dikomikan, misalnya aspek ilmiah, sejarah, seni, dan religius. Yang terakhir yaitu resume jurnal tentang komik sastra. Jurnal yang ditulis oleh Amalia Ulfa yang berjudul Komik Pembelajaran, sebuah media untuk membangun literasi siswa sekolah dasar berisi tentang bagaimana caranya agar komik bisa menjadi sebuah media untuk mengupayakan agar siswa gemar membaca dan menulis. Beberapa alasan komik pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa yaitu penggunaan gambar dalam komik, tokoh atau karakter, dan alur cerita. Menurut Amalia Ulfa juga komik dalam pembelajaran dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun literasi sekolah dasar. Penggunaan gambar-gambar dalam komik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa sekolah dasar. Komik dapat menghipnotis siswa karena terdapat tokoh yang biasanya sangat diidolakan. Selain itu, alur ceritanya dalam komik juga dapat mengembangkan imajinasi dan menumbuhkan sikap kritis siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.